الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf menunggu tibanya waktu salat Isya, mari sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-27 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Jamaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah penciptaan kamu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semuanya itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Jemaah saya muliakan, ayat ini datang atau susunannya Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelah Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 macam malaikat yang ada dalam ayat 1 sampai 5 ini untuk
menegaskan yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah, untuk menegaskan bahwasanya akan ada sangkakala pertama, menandakan hancurnya alam semesta ini. Tatsba'uhar radifah, tiupan pertama ini diiringi dengan tiupan kedua. Tiupan kedua pertanda hari kiamat dimulai. Tiupan pertama pertanda dunia selesai. Tiupan kedua pertanda akhirat dimulai. Tetapi orang-orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak meyakini akan adanya hari kiamat. Dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy yang turun kepada mereka surat An-Nazi'at ini enggak meyakini akan adanya hari berbangkit. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka mempertanyakan akan adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya, menyebutkannya dengan fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Hari kiamat itu, sangkakala pertama dan sangkakala kedua itu cuman dengan tiupan pertama, dengan tiupan sekali saja. Sangkakala pertama tiupan sekali, sangkakala kedua tiupan sekali. Enggak perlu dua kali tiup. Israfil meniupkan sangkakala pertama dengan sekali tiup, berakhir alam dunia ini, alam semesta ini. Kemudian Israfil meniupkan sangkakala kedua dengan sekali tiup, berakhir dunia dan mulai kehidupan akhirat. Nah, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-26 cerita tentang sampel, contoh orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, yaitu Fir'aun. Fir'aun dia enggak beriman, enggak meyakini akan adanya hari kiamat, bahkan dia sendiri mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Ayat ke-15 sampai 26 cerita tentang profil Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, enggak percaya akan adanya hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan. Kehidupan ini hanya kehidupan dunia, enggak ada kehidupan akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan Fir'aun dalam ayat An-Nazi'at terkait dengan kekufuran dan keingkaran orang kafir Quraisy? Karena Allah ingin katakan kepada mereka bahwasanya Fir'aun yang punya kekuatan, punya semuanya, dia punya harta se-Mesir, dia punya pengikut banyak, dia punya penyihir, dia punya pekerja, dia punya orang-orang yang ada di sekitarnya, ada Haman, ada Qarun. Itu dihancurkan oleh Allah. Kalau Fir'aun saja Allah hancurkan, kalian wahai orang kafir Quraisy yang tidak sehebat Fir'aun, yang tidak sekaya Fir'aun, yang tidak punya tahta setinggi Fir'aun, apalagi itu. Fir'aun saja Allah hancurkan, Allah tenggelamkan dalam Laut Merah. Kalau Fir'aun saja Allah gitukan, apalagi kalian wahai orang kafir Quraisy. Nah, setelah cerita tentang Musa Fir'aun ini, ya, jadi kisah Musa Fir'aun dalam Al-Quran banyak, bukan hanya dalam surat An-Nazi'at ini saja, dalam banyak ayat dan banyak surat. Karena ada kemiripan
antara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemuka-pemuka Quraisy dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi masyarakatnya di Mesir, terutama berhadapan dengan Fir'aun. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Jadi ada kesamaan dakwah Nabi di Mekah dengan dakwah Musa dengan Fir'aun. Makanya nanti kita akan lihat ayat-ayat yang bicara tentang Musa dan Fir'aun, selalu di situ ada diselipkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Termasuk di sini. Nah, jamaah saya muliakan, setelah ini Allah ngajak manusia untuk berpikir. Di ayat 26, terutama orang kafir Quraisy ini yang enggak beriman kepada hari kiamat. A antum asyaddu khalqan amis sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah penciptaan kamu lebih hebat atau langit? Nah, Allah Subhanahu wa taala bandingkan, suruh berpikir. Manusia yang enggak mengimani akan adanya hari berbangkit, enggak mengimani kematian dan hari berbangkit, Allah suruh mengajak mereka berpikir, apakah kamu lebih hebat penciptaannya atau langit? Kan tentunya lebih hebat langit. Manusia ini kecil. Justru manusia hidup dari langit, karena di langit ada matahari. Kita nggak bisa hidup tanpa matahari. Di langit ada bulan, kita nggak bisa hidup tanpa bulan. Ada matahari, ada siang. Ada bulan, ada malam. Bayangkan kalau hidup kita siang terus, atau hidup kita malam terus, nggak ada kehidupan. Siapa yang mengatur langit dan siapa yang membangun langit? Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan langit yang hebat itu, maka untuk kebangkitan dan hari hisab bagi Allah sangat mudah. Semuanya dengan kun. Jadilah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. A antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kamu lebih hebat dalam penciptaannya atau langit? Coba kita lihat langit. Betapa luasnya, betapa besarnya. Langit ada 7 lapis, tidak ada cacat, tidak ada yang tidak sempurna. Malah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat-lihat langit, bukan sekedar lihat biasa, tapi coba lihat dengan teliti. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Dia Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, bukan 1 langit, 7 lapis langit. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang gak seimbang pada penciptaannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Langit diciptakan tanpa tiang, tanpa pondasi, tapi tidak ada yang gak seimbang.
Bangunan manusia yang ada pondasi saja nggak seimbang. Ini nggak ada pondasi, tidak ada yang nggak seimbang, semuanya seimbang. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu meluaskan bumi, meluaskan langit. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan tangan kami dan kami selalu meluaskannya. Berapa luas langit? Wallahu a'lam. Itu baru satu langit, apalagi sampai 7 lapis langit. Langit kedua, langit ketiga dan seterusnya juga tidak ada pondasi, tidak ada yang cacat. Farji'il basar hal tara min futur, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Udah sekali, suruh lihat lagi berkali-kali, coba lihat ada yang cacat enggak. Summarji'il basara karrataini, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Coba 5 kali Allah Subhanahu wa taala suruh kita lihat-lihat langit untuk cari pondasinya mana, cacatnya mana, enggak seimbangnya mana, rusaknya mana. Summarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'ah, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan kamu akan letih dalam mencarinya, enggak akan ada. Nah, langit yang sebegitu besar, sebegitu kokoh, mana lebih hebat dibandingkan dengan kamu? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ataupun mengajak manusia berpikir, a antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kamu yang lebih hebat dalam proses penciptaannya atau langit? Langit, kalau langit ya Allah yang ciptakan langit dari tiada menjadi ada. Kamu juga begitu, kamu diciptakan manusia dari enggak ada menjadi ada, dan untuk mengadakan dari yang ada lebih mudah daripada mengadakan dari yang tiada menjadi ada. Antum asyaddu khalqan amis sama. Makanya Allah banyak bersumpah nih dengan langit. Was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil hubub, was-samaa'i dzatir raj'. Allah bersumpah dengan langit bukan tanpa makna, bukan tanpa maksud. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahabesarannya pada penciptaan langit. Kalau langit yang Allah ciptakan dengan luar biasa itu nanti di hari akhirat juga akan hancur, kemudian juga nanti Allah akan kembalikan langit baru, apalagi kamu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana kami akan ganti bumi ini dengan bumi baru. Nanti bumi mahsyar itu bukan bumi ini hancur. Nanti Allah akan buat bumi baru. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, dan begitu juga dengan langit. Langit yang ada di mahsyar nanti itu di akhir itu bukan langit dunia. Kalau Allah bisa menciptakan, mengganti langit ini dengan langit dunia, dengan langit akhirat, apalagi kamu. Begitu juga dengan langit. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha
Allah Subhanahu wa taala yang membangunnya. Ya. Langit adalah di antara bentuk kebenaran hari kebangkitan dan hari kiamat. Saya ulangi, langit adalah bukti akan kebesaran Allah dalam mendatangkan hari kiamat dan dalam menjadikan kebangkitan dan hari akhirat. Ya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia Allah telah meninggikan bangunannya 7 lapis, bukan 1 lapis. Yang ada, yang kita lihat ini adalah sama'ud dunya, langit yang dekat. Ada langit yang jauh, 7 lapis. Meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Tidak ada yang gak sempurna. Dari satu langit ke langit berikutnya Allah sempurnakan, Allah tinggikan bangunannya, dan Allah sempurnakan penciptaannya. Tidak ada yang gak sempurna dalam semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk manusia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, termasuk langit. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia Allah menjadikan malam itu gelap gulita, wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Siapa yang mendatangkan malam? Siapa yang mendatangkan siang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita berpikir bahwasanya dapat pelajaran bahwasanya siang dan malam itu adalah gambaran kebangkitan dan kematian. Kita malam tidur, tidur itu kita mati. Kita siang bangun, siang itu kebangkitan. Coba kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Kita tidur itu mati sebentar, kita bangun kita kebangkit. Malam itu kematian, siang kebangkitan. Jadi malam dan siang, siang dan malam itu adalah miniatur kebangkitan dan kematian. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy tadi itu nggak meyakini akan adanya kebangkitan dan kematian dan kebangkitan, justru malam, siang, siang, malam itulah bentuk daripada kepastian kematian kemudian kebangkitan. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Nah, ini langit, malam, siang. Berarti langit, malam ada bulan, siang ada matahari. Walaupun di sini nggak disebutkan bulannya dan mataharinya, tapi kita bisa pahami ada bulan dan ada matahari. Dan itu bagian daripada benda-benda langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Lampu-lampu, lentera-lentera, matahari, bulan, bintang, planet-planet itu adalah masabih. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemahakuasaannya di langit dalam bentuk malam, dalam bentuk pembangunannya dan ditinggikannya dan disempurnakannya langitnya dan siangnya, baru Allah cerita tentang bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Bumi dihamparkan untuk manusia, mudah untuk beraktivitas, mudah untuk berjalan, mudah untuk hidup, mudah untuk berusaha dan bekerja. Wal arda ba'da dzalika dahaha, hamparkan.
akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian setelah itu dari bumi yang dihamparkan itu, akhraja minha ma'aha, Allah pancarkan mata airnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan fasilitas hidup bagi manusia. Begitu Allah hamparkan bumi, itu sudah dengan sumber airnya. Allah pancarkan mata airnya. Wa mar'aha, dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Bumi dihamparkan, mata air dipancarkan, tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan. Siapa Tuhan yang bisa memancarkan air dari bumi? Siapa Tuhan lain yang bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari bumi? Gak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Buminya satu, airnya satu, tumbuh-tumbuhannya yang keluar macam-macam. Ada yang ada batang, ada yang nggak punya batang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu dari besarannya. Rasanya beda-beda. Ada yang manis, ada yang masam, ada yang kelak, ada yang pahit. Warnanya beda-beda. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang coklat. Siapa yang bisa menghidupkan itu seperti itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tumbuh-tumbuhan itu kan mati hidup, mati hidup. Nggak ada tumbuh-tumbuhan itu hidup terus dia. Nanti ada matinya. Sama seperti manusia juga. Kita sama seperti tumbuh-tumbuhan. Setelah hidup, mati. Nah, nanti setelah mati, hidup. Justru fenomena tumbuh-tumbuhan itu hidup kembali adalah bagian dari keniscayaan kebangkitan. Sebagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan setelah dia mati, maka manusia akan dibangkitkan setelah dia mati. Dari fenomena tumbuh-tumbuhan. Nah, orang-orang kafir Quraisy, dia cuman mengingat hidup saja. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ajak mereka untuk berpikir tentang langit, tentang bumi, tentang air, tentang tumbuh-tumbuhan. Bumi Allah yang hamparkan, bumi Allah pancarkan air darinya, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dia yang pancangkan dengan teguh. Tadi setelah bumi disuburkan, sekarang gunung dipancangkan. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk itu semua. Dia sebagai fasak bumi, wal ja'alnal jibala autada, dan kami jadikan bumi kami jadikan gunung sebagai pasak bumi, menjadi keseimbangannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Dan gunung-gunung itu juga manfaat bagi manusia. Mata'an lakum wa li an'amikum. Itu semuanya, apa itu semuanya? Yang tadi, langit dengan bangunannya, dengan ketinggiannya, dengan kesempurnaannya. Ada malamnya, ada siangnya. Bumi dihamparkannya, dikeluarkan darinya air mata air, dan ditumbuhkannya berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Terus gunung Allah pancangkan dengan teguh. Untuk apa semua ini? Mata'an lakum wa li an'amikum.
Semua itu untuk kesenanganmu. Kan senang kita dengan adanya langit yang cerah, yang senantiasa mendatangkan matahari dan bulan. Senantiasa setiap malam kita jumpa bulan, setiap hari kita jumpa matahari dan langit. Bahagia dan senang kita, karena dengan itu kita bisa hidup, dengan itu kita bisa beraktivitas. Dengan bumi yang nyaman, yang terhampar, kita bisa bekerja, kita bisa berjalan, airnya bisa kita minum dengan berbagai macam air. Coba kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan air ini, satu hari saja kita tidak ada air, kita sudah kepayahan. Kalau PDAM mati satu hari, kita akan kesusahan. Minum bagaimana, mandi, makan, dan seterusnya. Tapi ini nikmat air ini, sumber kehidupan. Mata'an lakum, sumber kesenanganmu. Wali an'amikum, dan juga untuk hewan-hewan ternakmu. Berarti ini apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di gunung bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk kesenangan kita, tapi juga untuk kesenangan an'amikum, untuk kesenangan hewan-hewan ternakmu. Artinya apa? Ini rezekinya, rezeki kita sama rezeki hewan ternak, binatang sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama satu dari 100 rahmat yang Allah berikan. Allah memiliki 100 rahmat, Allah berikan satu di dunia untuk manusia, jin, binatang, dan semua yang melata di atas bumi dengan satu rahmat. Dan Allah akhirkan 99 itu nanti di akhirat. Artinya apa? Kita yang menikmati apa yang ada di alam semesta ini, itu bagian dari satu rahmat yang Allah berikan untuk manusia, jin, binatang, dan semua yang melata di atas bumi. Dan itu apa? Mata'an lakum wali an'amikum. Ini jamaah saya muliakan, mata'an lakum wali an'amikum ini diulang 2 kali dalam surat An-Nazi'at ayat 33 dengan surat Abasa ayat 32. Mata'an lakum wali an'amikum. Saya ulangi, mata'an lakum wali an'amikum ini semuanya untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Ini diulang 2 kali dalam Al-Quran. 1 di surat An-Nazi'at ayat 33, kemudian surat Abasa ayat ke-32. Dua-duanya ayatnya sama, mata'an lakum wali an'amikum. Cuma nanti di surat Abasa penjelasan tentang mata'an lakum wali an'amikum itu lebih rinci, lebih detail, lebih menyeluruh, lebih lengkap, lebih banyak dibandingkan dengan mata'an lakum wali an'amikum yang ada dalam surat An-Nazi'at. Kalau kita gabungkan antara mata'an lakum wali an'amikum di An-Nazi'at ayat 33 dengan yang di Abasa 32, dia saling melengkapi. Di An-Nazi'at global, di Abasa detail. Yang di An-Nazi'at itu setelah langit, bumi, gunung, baru mata'an lakum wali an'amikum. Sedangkan yang di Abasa
mulai dari penciptaan manusia sampai manusia mati, sampai manusia dikuburkan, dan sampai manusia dibangkitkan. Jadi lebih menyeluruh, lebih banyak, lebih lengkap, lebih global yang ada, lebih detail yang ada di Abasa dibandingkan yang ada di An-Nazi'at. Tapi dua-duanya saling melengkapi. Kalau kita ingin global, An-Nazi'at. Kalau kita ingin detail, di surat Abasa. Pada tema mata'an lakum wali an'amikum. Nanti semua ini mata'an lakum wali an'amikum akan selesai dengan sangkakala pertama, fa idza ja'atit tammatul kubra. Selesai semua itu, mata'an lakum wali an'amikum, selesai ketika terjadinya hari kiamat. Nah, insyaallah tentang sangkakala pertama, sangkakala kedua, dan hari kiamat yang menghancurkan semua mata'an lakum wali an'amikum itu, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا